Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke job 3 kita, yaitu aneka garis. Nah, yang pertama kita akan menggambar tentang garis gambar, kedua garis bayangan, ketiga garis hati, keempat garis ukuran, kelima garis rencana, dan yang terakhir adalah garis potong. Jangan lupa setiap menggambar wajib menggunakan garis tepi dan juga stuklis. Nah, stuklisnya ini harus sesuai aturan. Kemarin tuh banyak yang salah untuk stuklisnya. Nah, yang pertama ini adalah judul. Judul hurufnya harus besar semua dan center di tengah. Jangan di pinggir kiri atau di pinggir kanan. Kemudian di sini adalah nama sekolah. Kemudian skala digambar, diperiksa, disetujui. Untuk penempatan digambar, diperiksa, disetujui ini terserah, boleh di sini diperiksa, di sini disetujui, di sini baru digambar, atau di otak-atik. Yang terpenting ketiganya ini harus ada. Dan skala. Nah, skala ini tidak perlu diisi karena kita belum menggunakan skala. Kemudian BGN. BGN ini diisi kelas kalian. Kemudian A3. A3 ini adalah ukuran kertasnya. Kemudian keterangan. Kemudian nomor. Nah, ini banyak sekali yang salah. Nomor ini yang kita gunakan adalah nomor job, bukan nomor absen. Jadi untuk yang ini kita gunakan nomor 3 karena ini adalah job 3 kita. Oke, kita lanjut ke aturan gambar. Kalian perhatikan. Nah, ini merupakan aturan dari gambar kita. Untuk yang warna merah, ini merupakan garis jarak antara persegi panjang ini dengan garis tepi. Ini juga sama dengan yang ini di sebelah kanan dan atas. Kemudian bawah. Nah, untuk yang berwarna merah seperti yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu ukurannya 15 mili atau 1,5 cm. Tetapi untuk di contohnya di bagian antara stuklis dengan persegi panjangnya ini dia agak lebih sempit. Tetapi untuk gambar kita tetap aturannya adalah 15 mili. Selanjutnya kalian perhatikan untuk garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru adalah garis jarak antara persegi panjang dengan persegi panjang yang lainnya. Nah, kalian perhatikan ini untuk bagian samping dan ini adalah bagian atas. Ukurannya adalah 20 mili atau 2 cm. Kenapa dia lebih panjang? Karena yang 5 mili bisa kalian gunakan untuk keterangannya ini. Misalkan garis hati atau garis potong. Kemudian kalian menggambarnya itu wajib menggunakan mal huruf. Jadi nanti kalau keterangan garis-garis ini kalian harus gunakan mal huruf. Kemudian kalian perhatikan untuk warna hijau. Warna hijau ini merupakan garis jarak antar garis. Nah, jaraknya ini merupakan 5 mm atau setengah cm. Nah, untuk yang warna kuning ini merupakan panjang dan lebar dari persegi panjang. Untuk panjang dan lebarnya itu terserah kalian, asalkan
sesuai dengan aturan yang sebelah pinggiran dan antar persegi panjang. Tetapi kalian harus menyamakan semuanya. Misalkan di sini kalian gunakan 5 kali 10. Di sini juga harus 5 kali 10. Nggak boleh di sini misalkan 5 kali 15, di sini 5 kali 10. Jadi setiap persegi panjang ini ukurannya harus sama. Oke. Oke, pertama kita persiapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama adalah kertas ukuran A3. Selanjutnya isi pensil mekanik. Lalu mal huruf. Nah, mal hurufnya ini ada 2 macam, yaitu ukuran 3 mili dan 5 mili untuk membuat stuklis. Selanjutnya penghapus. Selanjutnya penggaris lurus. Selanjutnya penggaris segitiga. Kalian boleh menggunakan 2 penggaris segitiga atau 2 penggaris lurus, terserah. Nah, selanjutnya kita bikin garis tepi. Yang pertama tentukan dulu ujungnya, kemudian kita garis, lalu kita geser. Nah, saya pause dulu. Selanjutnya kita gambar lagi, kita garis lagi dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, pastikan kalian sudah menentukan titiknya, titik di kanan dan di kiri, yaitu jarak garis tepi antara garis batasnya adalah 2 mili yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita membuat kotaknya atau persegi panjangnya. Nah, perhatikan ini adalah gambar yang salah, dia terlalu panjang. Kemudian yang ini juga kalian perhatikan. Nah, harus lurus. Selanjutnya di kotak yang keempat. Oke, nah ini juga ada kesalahan, dia terlalu panjang. Jangan sampai seperti itu karena akan mempengaruhi hasil. Kemudian kita persiapkan 2 penggarisnya. Untuk nolnya kita taruh di ujung atas. Kemudian untuk penggaris yang lurus saya gunakan untuk yang bergerak. Nah, saya ambil dari atas. Kita ambil dari angka 1. Ini contoh antar garisnya adalah 1 cm. Ini hanya contoh. Nah, jangan sampai geser seperti itu ya. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Tapi pastikan kalian kalau menarik itu jangan sampai kotor. Nah, dari kiri ke kanan. Nah, ini juga salah satu kesalahan, yaitu terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita sampai ujung. Nah, dari ujung ini kita bisa melihat ada beberapa garis yang tidak lurus. Nah, contohnya yang saya lingkari itu. Nah, yang itu. Kemudian yang bawahnya, dia tidak lurus. Dia akan mempengaruhi kerapiannya. Nah, tadi kesalahannya adalah ketika menggambar. Saat memegang penggaris yang panjang, dia tidak kuat, makanya garisnya di ujung akan bengkok ke bawah. Selanjutnya kita akan menggambar garis ukuran. Nah, ini juga ada kesalahan, yaitu kurang panjang. Jadi terlalu panjang atau kurang panjang itu tidak boleh. Nah, seperti ini saya dekatkan. Selanjutnya kita ambil penggaris. Pastikan titik nolnya berada di atas atau berada di ujung persegi panjang. Nah, ini saya bikin 1 cm untuk contoh. Nah,
ingat untuk menggarisnya harus kuat. Nah, untuk garis ukuran ini dia adalah garis yang di ujungnya ada segitiga, sehingga kita menggambar lurus dulu. Nah, ini juga ada kesalahan. Kesalahannya dia terlalu naik. Kita gambar garis lurus dulu. Semuanya kita gambar garis lurus. Nah, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nanti akan kesulitan. Selanjutnya, setelah kita menggambar seperti ini, kita perhatikan di sini ada yang kurang panjang. Nah, yang kurang panjang ini juga salah karena dia tidak sampai di ujung garis. Harusnya garisnya itu tidak terlalu panjang dan juga tidak kurang panjang. Garis yang pas. Nah, kita lanjut. Setelah itu, kita bikin segitiga di ujung. Nah, ini adalah contoh bikin segitiga yang tidak menggunakan penggaris. Maka hasilnya kecil seperti itu. Kemudian di ujung sebelah kiri kita menggunakan penggaris. Nah, untuk menggunakan penggaris ini juga tidak boleh asal ukurannya. Misalkan di sini saya tidak memakai ukuran, jadi langsung saya garisi aja. Kemudian saya arsir. Nah, yang bawahnya juga saya tidak kasih ukuran, cuma saya garisi aja. Nah, hasilnya akan berbeda ukurannya. Saya dekatkan. Nah, seperti itu. Hasilnya kurang rapi dari yang satu dan yang lain. Biar rapi gimana? Nah, kita tentukan dulu panjangnya itu harus sama. Nah, untuk contoh saya gunakan panjangnya ini adalah 5 mili atau setengah senti. Jadi ke kanannya atau ke sampingnya ini saya gunakan 5 mili dari garis tepinya. Kemudian setelah itu untuk lebarnya juga saya gunakan 5 mili. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 5 mili, kira-kira 2,5 mili. Kemudian kita garisi. Nah, ini saya langsung arsir. Itu juga merupakan kesalahan. Jadi kalau menggambar itu yang samping atau garis miring segitiganya harus menggunakan penggaris juga. Nah, ini adalah contohnya. Sama, saya akan menggunakan ukuran 5 mili atau setengah senti untuk ke kanan dan ke kirinya. Nah, ini saya ambil tengah-tengahnya, saya garis. Kemudian ini tidak saya garisi, hasilnya seperti itu. Kemudian saya tebalkan lagi menggunakan penggaris. Nah, untuk sisi miring dan alasnya segitiga harus menggunakan penggaris biar rapi. Kemudian saya arsir seperti itu. Ini untuk bagian yang kiri. Selanjutnya kita masuk ke garis selanjutnya, yaitu garis strip panjang dan strip kecil. Oh, maaf, ini garis strip, bukan garis strip panjang atau strip kecil. Nah, ini juga harus menggunakan ukuran. Jadi contoh saya gunakan 1 senti antar garisnya. Nah, untuk selanjutnya adalah 2/4. Jadi yang longgar, ada yang digarisi, ada yang longgar. Nah, yang digarisi itu saya gunakan 1 senti, kemudian yang longgar saya juga gunakan 1 senti. Seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Nah, saya ulangi lagi. Ini contoh. Saya gunakan
jarak antar garisnya 1 cm. Kemudian ini saya tidak pakai ukuran, langsung saja saya gambar, maka hasilnya akan seperti itu. Panjangnya berbeda. Nah, ini terlalu kecil dan yang ini terlalu panjang. Nah, saya ulangi lagi untuk menggambarnya seperti ini. 0 ke 1. Kemudian kita kasih jarak 0, 2 ke 3, 4 ke 5, 6 ke 7, 8 ke 9, 9 ke 10 nya nggak usah, 10 ke 11. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, itulah yang benar. Jadi stripnya itu ukurannya 1 cm untuk contoh. Untuk kalian terserah. Kalian boleh menggunakan setengah cm atau 1 cm. Tapi syaratnya jangan terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita akan menggambar. Oh, yang ini terlalu panjang juga. Ada kesalahan. Kemudian kita sama seperti yang tadi, ambil penggaris. Pastikan titik nolnya di ujung atas. Kemudian kita ambil penggaris lurus. Nah, sebagai contoh, saya gunakan antar garisnya adalah 1 cm. Nah, ini kita gambar garis strip panjang, strip kecil. Nah, strip panjangnya saya gunakan 1 cm. Kemudian saya kasih jarak, tidak saya gambari setengah cm. Kemudian yang setengah cm saya kasih gambar garis yang kecil. Kemudian saya kosongi lagi setengah cm, kemudian gambar lagi yang panjang ukurannya 1 cm. Jadi seperti itu. Garis panjang berlubang, garis kecil berlubang panjang. Karena garisnya strip kecil dan panjang. Seterusnya sama seperti itu. 1 cm, kemudian kita nggak usah isi yang 5 milinya. Nah, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dari 9 ke 9,5. Ini saya kasih strip kecil, kemudian kosongi yang ke 10. Kemudian selanjutnya kecil, selanjutnya kosong, dan selanjutnya lagi panjang. Intinya seperti itu. Kalian boleh tidak sesuai dengan ini untuk ukuran panjang-panjangnya. Nah, saya ulangi biar dekat, biar jelas. Nah, dari sini terlihat. Di sini ada penggaris. Penggarisnya ini adalah ukurannya dari 0. 0 ini saya garisi yang ke 1 atau 1 cm saya garis. Kemudian dari 1 ke 1,5 saya kosongi untuk lubangnya atau untuk yang tidak digambar. Kemudian nah, ini 1 ke 1,5, kemudian 1,5 ke 2 saya kasih strip kecil, kemudian 2 ke 2,5 saya kosongi, kemudian 2,5 ke 3,5 saya kasih yang panjang, dan seterusnya seperti itu. Saya ulangi. Nah, itu intinya seperti itu. Satu panjang, kemudian 1 kosong, strip kecil, strip panjang, kosong, seperti itu. Selanjutnya kita kasih jarak, kemudian kita gambar yang strip kecilnya 2. Nah, caranya juga sama. Jadi kita memakai ukuran. Untuk yang strip panjangnya saya gunakan 1 cm.
Kemudian untuk yang tidak diisi saya gunakan setengah senti. Nah, dari 1,5 ke 2 ini untuk strip kecil, kemudian 2 ke 2,5 ini kosong, kemudian 2,5 ke 3 strip kecil, kemudian 3 ke 3,5 itu kosong, kemudian 3,5 ke 4,5 itu panjang. Nah, hasilnya seperti ini. Panjang, kosong, strip kecil, kosong, strip kecil, panjang.